Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salasa Nur Mutiara Fitri, kelas 2A Psikologi. Pada presentasi Psikologi Perkembangan 2 ini, saya akan menganalisis perubahan dan perkembangan dinamika psikologis remaja perempuan korban kekerasan dalam pacaran yang memilih mempertahankan hubungan pacarannya. Metode penelitian yang dilakukan peneliti yaitu wawancara menggunakan 2 subjek. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dinamika psikologis remaja perempuan yang terlibat dalam hubungan pacaran, serta memahami mengapa mereka memilih untuk mempertahankan hubungan tersebut dan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Peneliti juga bermaksud menggali lebih dalam faktor-faktor yang memicu kekerasan dalam pacaran, serta alasan dan latar belakang yang membuat perempuan tetap bertahan dalam hubungan, meskipun mengalami perlakuan yang menyakitkan. Peneliti juga akan mengidentifikasi dampak yang mereka rasakan akibat kekerasan dalam pacaran tersebut. Materi pembahasan. Yang pertama ada pengertian dating violence. Dating violence ini merujuk pada kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang pasangan terhadap pasangannya saat hubungan mereka memasuki fase intim. Kekerasan dalam pacaran atau KDP adalah perilaku berulang yang muncul akibat paksaan dari pasangan yang dapat berupa agresi, kekerasan fisik, psikologis, serta kekerasan seksual. Untuk bentuk-bentuk dating violence itu ada apa aja sih? Yang pertama berupa kekerasan emosi atau emotional abuse, yang kedua kekerasan fisik atau physical abuse, yang ketiga ada kekerasan seksual atau sexual abuse. Lalu korban dating violence itu siapa saja sih? Korban dating violence umumnya adalah perempuan. Mengapa? Beberapa sebab menjelaskan mengapa perempuan lebih rentan menjadi korban. Yang pertama, anggapan bahwa perempuan adalah objek seksual dan adanya subordinasi yang membuat peran perempuan itu tidak setara dengan laki-laki, sehingga perempuan lebih mudah menjadi sasaran pemerkosaan dan kekerasan. Yang kedua, terdapat perbedaan kekuasaan yang menganggap perempuan itu lebih lemah, yang berakibat pada peran kekuasaan yang timpang. Yang ketiga, konsep sosial yang memposisikan perempuan sebagai milik laki-laki dan bergantung pada laki-laki sebagai pelindung, contohnya ayah, suami, atau anak laki-laki. Yang keempat ini, budaya patriarki yang umumnya dianut oleh masyarakat, termasuk di Indonesia, semakin memperburuk posisi perempuan dan menjadikannya lebih berisiko menjadi korban kekerasan. Selanjutnya ada dinamika psikologis remaja dan dating violence. Menurut Magal-Magal, dinamika psikologis adalah gambaran perubahan kondisi psikologis seseorang yang dapat dilihat dari perubahan perilakunya ketika sebelum dan sesudah mengalami konflik. Faktor yang memengaruhi dinamika psikologis adalah self-esteem atau harga diri yang rendah. Sebuah survei yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Badan Pusat Statistik terhadap remaja perempuan di Indonesia yang usianya 15 tahun ke atas ini menunjukkan angka kekerasan yang cukup mengkhawatirkan. Hasilnya menunjukkan bahwa 42,7% dari mereka mengalami kekerasan fisik, sementara 34,4% dari mereka mengalami kekerasan seksual. Masuk ke studi kasus dari dating violence. Kasus yang pertama dialami oleh Dira, seorang remaja yang usianya 16 tahun. Ia tertarik pada lawan jenis dan menjalin hubungan pacaran meskipun orang tuanya itu melarangnya. Dira berkenalan dengan Andre, lelaki yang saat itu menjadi pacarnya. Pada awal perkenalan, Andre terlihat bersikap baik, namun setelah menjalin hubungan dengan Dira, sikapnya mulai berubah menjadi kasar. Dira mengalami kekerasan dalam hubungan dengan Andre. Pasangannya ini membatasi kebebasannya untuk berteman terutama dengan teman pria. Andre merasa tidak nyaman, cemburu yang berlebihan jika Dira berdekatan dengan laki-laki, yang membuat Dira merasa tertekan meskipun terkadang ia juga membutuhkan bantuan dari teman prianya untuk tugas-tugasnya, karena mereka itu posisinya masih sekolah. Dira juga mengalami kekerasan fisik yang menyebabkan luka pada jari tangannya dan rasa insecure. Ia menggambarkan kondisi jari yang terluka dan rasa malu yang diakibatkan karena Andre. Kekerasan ini menimbulkan trauma, terutama saat
Ia mendengar Andre berbicara dengan nada tinggi. Dira merasa takut akan dipukul lagi. Dampaknya, Dira merasakan dampak fisik, yaitu luka pada jari tangannya, dan dampak psikologis karena rasa insecure dan omongan-omongan Andre yang toksik. Masuk ke studi kasus yang kedua, yaitu kasusnya Firly. Firly menjadi korban kekerasan dalam pacaran. Perkenalan Firly dengan dunia pacaran dimulai saat ia duduk di semester 4 bangku perkuliahan. Ia berpacaran dengan Ferdi. 2 bulan setelah resmi berpacaran, Ferdi menunjukkan perilaku yang mencolok. Ia sulit mengendalikan emosinya dan seringkali melakukan tindak kekerasan pada Firly. Di samping kekerasan fisik dan verbal, Firly juga mengalami kekerasan seksual. Ia mengungkapkan bahwa ia pernah dipaksa oleh Ferdi untuk melakukan hubungan seks pranikah yang berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan. Karena takut jika perbuatannya dan kehamilannya tersebut diketahui oleh orang tua, Firly pun memutuskan untuk menggugurkan janin yang dikandungnya dengan meminum obat yang direkomendasikan oleh Ais, teman perempuannya Ferdi. Selain mengalami kekerasan seksual, Firly juga mengalami kekerasan emosional dari Ferdi. Saat mereka pergi bersama, Firly seringkali mengeluarkan lebih banyak biaya untuk kencan mereka. Ketika Ferdi mengalami masalah hutang dan kesulitan membayarnya, ia meminta bantuan Firly. Karena merasa iba, Firly mau aja untuk mengeluarkan uangnya. Dampaknya, Firly mengalami dampak yang lebih luas dari kasus yang pertama. Dampak psikologis berupa trauma yang mendalam, dampak emosional, dampak fisik karena tadi dipaksa melakukan hubungan seksual. Hasil penelitian dari 2 studi kasus menunjukkan bahwa kedua responden memilih untuk tetap bertahan dalam hubungan yang merugikan ini karena beberapa alasan. Yang pertama, mereka itu sudah terlanjur mencintai pasangan mereka. Yang kedua, karena telah menjalin hubungan seksual, terutama pada kasus yang kedua sebelum menikah. Yang ketiga, mereka menginginkan agar pasangan mereka itu menikahi mereka. Yang keempat, mereka berharap perilaku pasangan akan membaik seiring berjalannya waktu. Yang kelima, mereka berada dalam kondisi ekonomi yang rendah dibandingkan pasangan. Dan yang keenam itu, mereka cenderung memiliki rasa self-esteem atau harga diri yang rendah. Kesimpulan presentasi pada materi ini yaitu dating violence pada remaja ini dapat terjadi apabila seseorang itu menjalin hubungan pacaran dengan orang yang belum dikenal dengan baik, apalagi hingga melakukan seks pranikah, karena ini mengakibatkan kerugian pada pihak perempuan. Mereka menjadi lebih rentan untuk mengalami dating violence. Dating violence itu sendiri mengakibatkan kerugian fisik maupun psikis bagi pihak korban atau pasangan perempuan. Mereka juga akan mengalami kesulitan untuk keluar dari hubungan toksik tersebut karena apa? Bayangan stigma yang akan mereka hadapi, seperti akibat hilangnya keperawanan karena sudah melakukan hubungan seks pranikah. Kekuatan ekonomi pelaku dibandingkan korban ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan korban itu bertahan dengan pasangannya. Kemudian masuk Unity of Science. UOS-nya sudah sering kali kita dengar, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabus zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Kemudian ini ada daftar pustakanya. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.